diambil percontohan oleh beliau. Dakhala fil Islam, masuk memeluk agama Islam melalui markas Tawiyatul Jaliyat, markas penyuluhan para pendatang ini khususnya di Buraidah, di Qasim, itu sekitar 15.000 orang. Dakhala fil Islam khamsatu asyara alfan, 15.000 orang. Wa dzalika fil muddah ma baina am 1407 Hijriyah wa matla'i am 1424 Hijriyah. Waktu yang 15.000 orang ini itu antara tahun 1407 sampai 1424, sekitar 17 tahun program Tawiyatul Jaliyat ini di Buraidah, di provinsi Qasim. Wa min tamamil hidayah li haula, 15.000 orang ini dari bentuk kesempurnaan hidayah yang mereka terima, alladzi hadahumullahu lil Islam ay yuwaffaqu li du'atin nasihin. Mereka mendapat taufik menjadi para dai yang memberi nasihat. Mereka yang memberi Islam ini yang mu'allaf ini diajar agama Islam, memahami agama Islam sesuai dengan pemahaman as-salafus salih, ba'idina anil bid'ah wal muhdatsat al-umur, jauh dari perkara-perkara bid'ah dan hal-hal yang dibuat-buat di dalam agama Islam. Ini contoh saja, 15.000 orang mendapat masuk Islam, kemudian ditarbiyah dengan tarbiyah yang luar biasa sehingga mereka memeluk Islam dengan ilmu. Ya. Wa fi awaili am 1424, di awal-awal tahun yang sama yaitu 1424 Hijriah, ubtuliya ba'du syabab fi hadhihi al-bilad bil khuruji an ta'ati wulati al-amri fiha wal iqdami ala qatli ba'dil musta'manin biza'mi ikhrajil kuffari min jaziratil Arab. Tadi dari 1407 sampai 1424, sekitar 17 tahun, dakwah Tawiyatul Jaliyat, markas Tawiyatul Jaliyat di Buraidah berhasil dengan taufik dari Allah mengislamkan sekitar 15.000 orang pendatang. Kemudian diajarkan Islam yang benar, ditarbiyah dengan baik. Sementara di tahun 1424 muncul di Saudi Arabia tentunya para pemuda-pemuda yang menyimpang pemikirannya dengan melakukan tindakan pemberontakan keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Lalu mereka melakukan berbagai tindakan membunuh para pendatang-pendatang yang sudah mendapatkan jaminan aman selama keberadaan mereka di Arab Saudi. Ya, di Arab Saudi. Wal iqdami ala qatli ba'dil musta'manin, mereka melakukan pembunuhan tadi terhadap para pendatang dengan anggapan mengeluarkan orang kafir dari jazirah Arab. Ini modusnya. Ini pemikiran yang membuat mereka melakukan tindakan teror, yaitu mengusir, mengeluarkan para pendatang ke jazirah Arab dari non-muslim. Wa qad asa'u bidzalika ila anfusihim wa dinihim wa ahlihim wa ummatihim. Dengan tindakan mereka tersebut, kata penulis hafizahullah,
mereka telah melakukan pengerusakan terhadap diri mereka sendiri, kemudian terhadap agama Islam tentunya, kepada keluarga mereka, dan juga umat Islam secara keseluruhan. Tindakan mereka itu mencoreng atau berdampak buruk, memudaratkan diri mereka pribadi, kemudian juga agama secara langsung juga, memburukkan nama Islam, kemudian juga berpengaruh, berdampak kepada keluarga mereka, orang tua mereka, istri mereka, anak-anak mereka, kemudian juga kepada umat Islam secara keseluruhan dimanapun berada. Wa fi sahifatil Qabas al-Kuwaitiyah, ini dinukilkan oleh penulisnya, di koran Al-Qabas, namanya Al-Qabas al-Kuwaitiyah di Kuwait, dengan nomor 11.137. Ini nomor korannya, 11.137, bitarikh 24 Rabiul Akhir 1425. Nomor koran 11.137, tanggal 24 Rabiul Akhir tahun 1425 Hijriah. Di situ ada makalah ditulis oleh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman. Ada tulisan kolom, ya, ditulis oleh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman di Kuwait tentunya dengan judul kolomnya Adwa 'alal Fikri Tafjiri, tinjauan kritis terhadap pemikiran peledakan atau teror, ya. Ishtamala ala jumalin min kalam asy-syabab al-maftunina fi majallatihim fi sabakatil ma'lumatil internet. Tulisan Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman dengan judul tinjauan kritis terhadap pemikiran peledakan ini atau takfir, dia muat di situ ucapan-ucapan para pemuda-pemuda yang terpengaruh oleh pemikiran takfir ini, yang mereka muat di majalah-majalah mereka di dunia maya atau di internet. Jadi itu diambil oleh Dr. Hamad Ibrahim Al-Uthman, dinukilkan di makalah atau di kolom tersebut. Di antara perkataan para pemuda tadi, wa min hadhil jumal fil adadil khamis, di antara nukilan perkataan para pemuda tadi di edisi kelima di majalah mereka, apa kata mereka? Ini perkataan mereka, ini pemuda yang terfitnah oleh pemikiran takfir. Liya'lamal jami', ini pernyataan mereka, liya'lamal jami' anna alaihim idza aradu minna an nataraja'a an mabadi'ina allati min ajliha khuliqna wa biha umirna wa min ajliha dima'ana safakna. Hendaklah semua mengetahui, ini pernyataan para pemuda-pemuda yang terjerumus kepada pemikiran takfir tadi. Mereka menulis dalam majalah mereka, hendaklah semua mengetahui bahwa siapapun yang menginginkan kami meninggalkan pemikiran ini, ya, meninggalkan atau melepaskan pemikiran ini, yang mana ini pemikiran adalah pondasi-pondasi yang kami yakini sebagai tujuan penciptaan kami. Ini luar biasa. Apa yang kami lakukan ini merupakan pondasi dari tujuan penciptaan kami dan diperintah kami untuk melakukannya oleh Allah. Dan dengan pemikiran ini pula, takfir maksudnya, kami menganggap darah ini tidak berguna. Jadi mereka tumpahkan darah mereka, melakukan peledakan, bom bunuh diri. Mereka bunuh diri mereka. Kami lakukan ini karena ini mabadi,
Ini pondasi yang kami yakini. Ini sebagai tujuan penciptaan kami, kata mereka. Kalau ada yang ingin kami tinggalkan ini, kata mereka, ya, fal yukhriju Muhammadan, ini ungkapan mereka ini, binassihi, dengan nasnya dari tulisan mereka. Fal yukhriju Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min qabrihi. Siapa yang mau kami tinggalkan prinsip ini, hendaklah mengeluarkan Nabi Muhammad SAW dari kuburannya. Tapi mereka tidak ungkapkan dengan Nabi. Mereka mengatakan fal yukhriju Muhammadan. Hendaklah mereka mengeluarkan Muhammad dari sallallahu alaihi wasallam dari kuburannya, liyaqula lana, agar Nabi Muhammad menyampaikan ke kami, la tukhrijul musyrikina min jaziratil Arab. Jangan kalian usir, kalian keluarkan orang-orang musyrikin dari jazirah Arab, kata mereka. Jadi mereka baru meninggalkan itu kalau keluar Nabi Muhammad SAW dari dalam kuburnya, kemudian melarang mereka untuk mengusir atau mengeluarkan orang-orang musyrikin dari jazirah Arab. Liyukhrijuhu liyaqul, hendaklah mereka keluarkan, bangkitkan kembali Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad SAW mengatakan ke kami, la tujahidul musyrikina min jaziratil Arab. Jangan kalian perangi orang-orang musyrikin, jangan kalian lakukan tindakan-tindakan jihad agar mengeluarkan orang-orang musyrikin dari jazirah Arab. Ya. Liyukhrijuhu liyaqul, hendaklah mereka membangkitkan kembali Nabi Muhammad agar ia sampaikan ke kami, innakum mukhti'una mutatarrifuna irhabiyun. Kata Nabi ke kami, sesungguhnya kalian keliru, kalian telah melakukan tindakan penyimpangan, terorisme. Labudda lakum an tataraja'u wa tatubu. Hendaklah kalian kembali dan bertaubat kepada Allah. Nabi langsung yang menyuruh kami melakukannya. Kalau mereka bisa melakukan demikian, indaha faqad. Ketika bisa melakukan itu, mereka mengeluarkan, membangkitkan Nabi Muhammad dan langsung menyampaikan ke kami pesan-pesan tersebut, barulah kami mendengar wa nuti'u lahu SAW, dan mentaati Nabi SAW. Perhatikan perkataan-perkataan ini, perkataan mereka. Ya. Kata Syekh setelah menukilkan nukilan dari kolom di salah satu koran di Al-Qabas Al-Kuwaitiyah tadi dengan nomor yang tadi kita sampaikan, dan ia menukil dari pernyataan mereka di koran, di majalah-majalah mereka. Beliau Syekh Abdul Muhsin hafizahullah mengatakan, wa man yattali' ala hadhihi al-jumlati al-mutanahiyati fi as-su'i yadhharu lahu shiddatu qaswati qalbi qailiha wa fadhadhatahu wa tahajjura fikrihi. Siapa yang membaca ya pernyataan-pernyataan tadi yang dikeluarkan oleh mereka, ya, yang luar biasa buruknya, jahatnya, ya, maka tampak oleh yang membaca perkataan-perkataan dan pernyataan tadi, betapa kerasnya hati orang yang mengungkapkan kata-kata tadi, betapa bengisnya mereka, betapa eksklusifnya pemikiran mereka. Tidak bisa dirubah, tidak bisa dinasihati, tidak bisa berhadapan dengan hadis, dengan Al-Quran. Mereka meminta apa? Meminta agar Nabi dibangkitkan kembali. Nabi langsung yang menasihati mereka. Mungkinkah akan berubah kalau orang yang seperti ini pemikirannya? Walau dari awal sampai akhir Al-Quran, ayat Al-Quran atau hadis-hadis sahih disampaikan ke mereka, mereka tidak akan mungkin menerima. Mereka maunya kapan? Maunya Nabi dikeluarkan dari kuburnya dan Nabi langsung yang menasihati mereka. Baru mereka mematuhi dan mengikuti apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Nampak oleh kita betapa eksklusif dan begitu bengis, jahat apa yang mereka yakini. Kemudian kata Syekh, ya,
hafizahullahu taala, wala adunnu anna kathiran min asy-syabab al-maftunina bil ifsad fi hadhihi al-bilad yastasighuna mithla hadzal kalam alladhi yad'uuhum ila nihayatin sayyi'atin lahum wa li ghairihim. Bahkan kata Syekh Abdul Muhsin, saya tidak menduga, tidak akan mengira bahwa kebanyakan dari pemuda-pemuda yang terjerumus kepada pemikiran yang sama di jazirah ini atau di Arab Saudi akan membenarkan atau menerima pernyataan-pernyataan yang sekeji tadi. Ya, tidak akan mau meninggalkan tindakan-tindakan tersebut sampai dikeluarkan, dibangkitkan Nabi dari kuburnya dan Nabi langsung menyampaikan ke mereka nasihat-nasihat, baru mereka menerima. Pemuda-pemuda Arab Saudi tentunya menurut penulis mungkin saja tidak akan menerima ungkapan-ungkapan yang sejahat itu, ya, atau menganggap itu perkataan biasa. Misla hadzal kalam yastasighuna misla hadzal kalam alladhi yad'uuhum ila nihayat sayyi'ah lahum wa la ghairihim. Ini kata-kata ini tidak ada ujungnya kecuali kerusakan, pembunuhan, tindakan anarkis, tindakan teror, pertumpahan darah, dan tidak ada jalan yang tidak akan ada upaya untuk mengembalikan mereka, karena sesuatu yang mereka tuntut sesuatu yang mustahil. Nabi SAW tidak mungkin kembali ke dunia ini. Ya. Wa alaihim ayatubu ila rusdihim, kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, hendaklah para pemuda-pemuda di negeri ini kembali kepada petunjuk mereka, wa la yaltafitu ila misli hadzal kalam as-saqit alladhi, dan jangan sampai terpengaruh oleh kata-kata yang tadi yang yunadi ala qailihi bimuntahal khabath, yang menjelaskan indikasi yang mengungkapkannya atau mengucapkan kata-kata tadi orang yang benar-benar keji, ya, orang yang benar-benar jahat, orang-orang yang benar tidak berilmu dan benar-benar jauh dari pemahaman agama yang benar, yang lurus. Bayangkan kalau dia punya ilmu, tidak mungkin dia mengungkapkan kata-kata yang sekeji tadi. Tidak bisa menerima nasihat, tidak mau menerima dalil dari Al-Quran dan hadis. Justru yang ia minta adalah Nabi dibangkitkan dari dalam kuburnya. Ini kebodohan yang luar biasa, kejahatan yang luar biasa. Nah, kemudian kata Syekh, wa hadhihi muqaranatun mujazzah baina a'mali syababil maftunin wa a'mali du'atil muslihin. Berikut ini ada perbandingan, ya, kolom perbandingan antara, ini yang dimaksud oleh bab tadi, ya, antara tindakan-tindakan pemuda-pemuda yang seperti tadi dengan apa yang dilakukan oleh du'atul muslihin, juga pemuda-pemuda yang mengambil nasihat dari para ulama sehingga mereka berdakwah, menyebarkan kebaikan, ya, jauh dari tindakan terorisme. Kita akan baca perbandingan tersebut. Yang pertama, kata beliau, asy-syababul maftununa yaqtuluna al-kafira ala kufrih fayusri'una bihi ila an-nar wa yukhrijunahu min dhalamin ila dhalamin wa 'adzabin daim. Para pemuda yang terjerumus kepada fitnah takfir dan tindakan-tindakan teror, mereka membunuh orang kafir di atas kekufurannya dan menyegerakan untuk orang kafir ini mereka agar segera menuju neraka dan mengeluarkan mereka dari gelap, memindahkan mereka dari gelapnya kekufuran di dunia kepada kegelapan siksa dan azab di akhirat setelah mati. Itu perbuatan pemuda-pemuda tadi. Sementara ad-du'atul muslihun, para pemuda yang berdakwah, mengajak kepada Islam, itu ya'maluna ala ikhrajil kafiri minadh-dhulumat ila an-nur.
perbuatan dan tindakan mereka mengeluarkan orang-orang kafir dari kegelapan kekufuran menuju cahaya Islam, cahaya iman di dunia. Fayadhfar bisa'adatid dunya wal akhirah. Orang kafir yang berhasil atau yang memeluk agama Islam berpindah dari kegelapan kepada cahaya dan berhasil mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Lihat perbandingannya antara yang pertama dengan orang yang kedua. Yang tadi orang kafir dibunuh menyegerakan kepada siksa di neraka. Ya. Yang kedua, poin yang kedua, asy-syababul maftununa fi qatlihim al-kafira yasilu ila ahlihi fi tabut ya fayamtali'una hiqdan 'alal islami wal muslimin wa yansibuna ila al-islam ma huwa bara' minhu bisababi amali haula'il maftunin. Para pemuda yang terjerumus kepada fitnah takfir dan melakukan tindakan-tindakan teror, bom-bom bunuh diri, ketika membunuh orang kafir, jasadnya orang kafir ini berada di dalam peti, kemudian sampai kepada keluarganya, dan keluarganya bergemuruh hati mereka penuh dengan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin, dan menisbatkan kepada agama Islam apa yang tidak diajarkan oleh Islam ketika dengan disebabkan oleh tindakan mereka ini, bahwa Islam keji, Islam kejam, Islam haus darah dan yang lain-lain. Ya. Sementara perbuatan orang-orang yang berdakwah, menyampaikan kebenaran, mengajak masuk Islam, wad-du'atul muslihun bida'watihim ghairahum ilal Islam yarji'ul insanu ila ahlihi musliman qad asbaha min ahli Islam musallaman qad asbaha min ahli Islam fayad'u ahlahu wa ghairahum ila Islam. Sementara yang muallaf ya ditarbiyah, dididik agama Islam dengan benar, pulang ke keluarganya selamat, tidak ada tersakiti, aman, dan kemudian dia telah menjadi seorang muslim, kemungkinan besar dia akan mengajak, membawa keluarganya untuk memeluk Islam. Minimal mereka sampai ke keluarganya dengan aman, selamat, dan mereka pun akan menerapkan Islam di tengah-tengah keluarganya dengan menggambarkan akhlak Islam yang mulia. Ini perbedaan yang luar biasa antara mereka pemuda-pemuda yang membunuh kerjanya mengatasnamakan jihad dengan orang-orang yang mengajak kepada Islam dan memasukkan Islam kepada agama Islam orang-orang yang akan menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Yang ketiga, mungkin ini yang atau setelahnya kita tambahkan satu lagi, perbandingan yang ketiga, asy-syabab al-maftununa arradu anfusahum lil uqubati al-waridati fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 amman rawahul Bukhari min hadithi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Para pemuda yang membunuh mengatasnamakan jihad, membunuh orang-orang kafir, mereka telah memposisikan diri mereka atau meletakkan diri mereka kepada ancaman hadis Nabi SAW yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membunuh seorang non-muslim yang mendapat janji aman, maka dia tidak menghirup harumnya surga, sementara harumnya surga sudah bisa dicium dari perjalanan 40 tahun lamanya jarak. Terancam karena dia membunuh non-muslim yang sudah mendapat jaminan aman dari negara Islam. Orang yang membunuh non-muslim di negara Islam itu terancam karena orang yang masuk ke negara Islam sudah non-muslim yang masuk ke negara Islam sudah mendapatkan visa, jaminan aman. Sementara dia membunuhnya, Nabi SAW mengancam untuk dia untuk tidak mencium harumnya surga, sementara harum surga sudah dapat tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Bayangkan ancamannya sangat keras.
Adapun orang pemuda-pemuda yang mendakwahi, mengajak kepada Islam, mengajarkan Islam yang baik, menerapkan, mempertontonkan tuntunan Islam kepada non-muslim, ya. Wad-du'atul muslihun yarjuna bida'watihim mudha'afatal ujuril mau'udati biha fi qawli sallallahu alaihi wasallam man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a rawahu Muslim min hadithi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala yang mengajak masuk Islam, berdakwah sehingga banyak yang menerima Islam, mu'allaf, itu mereka mengharapkan ganjaran pahala yang berlipat ganda yang dijanjikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya, ya, mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Satu orang misalnya dari non-muslim yang masuk ke negara Islam, masuk Islam karena dakwah para pemuda tadi, maka apapun yang dilakukan oleh muallaf ini dari ibadah dan ketaatan, maka orang yang menyebabkan dia masuk Islam akan menerima pahala tanpa mengurangi pahala orang muallaf ini sedikit pun. Berbeda jauh dengan orang yang membunuh tadi. Dia sudah mendapat ancaman tidak menghirup harumnya surga, sementara ini mendapat ganjaran berlipat ganda. Itu perbedaan. Itu perbandingan yang harus membuka cakrawala atau menyadarkan mereka untuk kembali kepada petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mungkin ini yang terakhir kita sampaikan karena masih tersisa beberapa perbandingan lagi, kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Perbandingan yang keempat adalah asy-syababul maftununa ahluhum wa dhawuhum fi hammin wa ghammin wa hazanin wa asan li hali abnaihim as-sayyi'ah. Para pemuda-pemuda yang terjerumus kepada pemikiran takfir, kemudian melakukan tindakan-tindakan teror, peledakan-peledakan, bom bunuh diri, itu keluarga mereka dalam kekhawatiran, kecemasan, stres, galau, sedih, ya, memikirkan anak mereka, memikirkan cucu mereka, memikirkan saudara mereka, adik mereka. Mereka benar-benar bersedih, khawatir, cemas dengan terjerumusnya saudara mereka, anak mereka, cucu mereka, adik mereka kepada pemikiran takfir. Berbeda jauh dengan wad-du'atul muslihuna ahluhum wa dhawuhum fi farahin wa surur wa ghibtatin wa bahjah li hali abnaihim al-hasanah. Orang-orang yang kerjanya mengajak kepada Islam, menyampaikan indahnya Islam, indahnya syariat Islam, ajaran Islam, keluarga mereka dalam keadaan penuh kegembiraan, kebahagiaan, ya, luar biasa terhadap anak mereka yang atau anak mereka, saudara mereka, adik mereka yang selalu menyebarkan kebaikan, mengajak orang kepada agama yang indah, yang mulia, yang sempurna ini. Itu antara mereka pemuda-pemuda yang tadi dengan pemuda-pemuda yang berdakwah menyebarkan Islam, itu perbedaannya antara gunung, antara langit dengan bumi. 4 poin itu saja. Itu sudah nampak oleh kita bahwa mereka tidak ada kebaikan sedikit pun pada mereka. Masih tersisa sekitar 6 atau 5 poin lagi dari perbedaan yang insya Allah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Para kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, siapapun juga di negeri kita atau dimanapun juga, pemuda-pemuda yang masih terpengaruh oleh pemikiran yang seperti ini, sudah saatnya mereka menyadari bahwa mereka berada di atas penyimpangan, di atas kekeliruan, di atas kesesatan yang sama sekali tidak didukung oleh agama Islam. Ya, mending pelajari agama, terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sebarkan kebaikan. Satu orang yang menirumu dalam berbuat baik, kamu akan dapatkan pahalanya, apalagi lebih dari itu.
daripada kerjanya membunuh, sementara agama kita mengancam. Tadi luar biasa ancamannya, kerasnya ancaman Nabi. Siapa yang membunuh? Siapa yang membunuh? Seorang non-muslim yang sudah mendapatkan janji aman, maka di akhirat nanti dia tidak akan menghirup harumnya surga. Padahal harum surga sudah bisa didapatkan dalam perjalanan, jarak perjalanan 40 tahun. Mari kita pahami agama dengan sebenar-benarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, bimbingan, taufik kepada pemuda-pemuda Islam agar berada di atas agama, ajaran agama dengan pemahaman yang lurus, akidah yang benar, dengan pengamalan akhlak yang mulia. Wallahu taala waliyut taufik. Dan saya kembalikan kepada akhi Habibur Rahman. Barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Pemirsa dimanapun berada, tentu kita akan buka sesi tanya jawab bagi pemirsa yang ingin bertanya, dan insya Allah kita akan maksimalkan hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya bagi pemirsa yang ingin bertanya via WhatsApp kita bisa untuk kirimkan pertanyaan di 0811 669 3332. Baik, kita bacakan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk pada kesempatan kali ini. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana awal dari pemahaman takfir ini bisa masuk ke dalam diri seseorang Ustaz? Dan juga apa saja yang sejauh ini menjadi wasilah bagi para penyebarnya sehingga pemahaman ini masuk ke dalam setiap orang muslim yang mungkin bisa jadi terkena Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda ma ba'du. Terima kasih untuk akhi atau ukhti yang menyampaikan pertanyaan tadi, bahwa bagaimana masuknya pemikiran takfir. Awal mula sejarah munculnya pemikiran takfir disebabkan oleh kebodohan tentang ajaran yang benar di akhir-akhir zaman para sahabat Nabi SAW. Syekh Abdul Muhsin di kitabnya yang pertama, yaitu kitab bi ayyi aqlin wa dinin yakunu tafjir jihadan waihakum ya syabab afiqu waihakum afiqu ya syabab. Dan akal atau agama mana yang melegitimasi atau yang mengesahkan, menyatakan bahwa meledakkan, membunuh itu adalah jihad? Wahai pemuda, sadarlah. Di situ beliau paparkan bahwa di antara penyebab terjerumusnya orang Khawarij kepada pemikiran takfir adalah mereka menjauh dari ulama, menjauh dari para sahabat. Khawarij di zaman Nabi itu ketika memerangi Ali bin Abi Thalib, di pihak mereka tidak ada seorang sahabat pun. Di pihak mereka tidak ada seorang sahabat pun. Makanya ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mendialog mereka, ia mengatakan, saya datang berdiskusi dengan mereka, saya datang dari pihak di situ semuanya para sahabat atau mayoritas ada para sahabat yang tua-tua, Ali bin Abi Thalib dan yang lain-lainnya. Dan saya datang ke kalian sementara seorang sahabat pun tidak ada di antara kalian. Ini menunjukkan bahwa sebab pemikiran takfir adalah ketika seseorang menjauh dari ulama. Dan benar, sekarang ini ketika mulai untuk pertanyaan yang kedua tadi, di antara cara mereka menyebarkan pemikiran takfir adalah menjelek-jelekkan para ulama, menghilangkan thiqah, kepercayaan kepada ulama, memburuk-burukkan, mencela, mencaci maki para kibar ulama, sehingga mereka tidak lagi ada kepercayaan kepada kibar ulama. Lalu mereka mulai menyebarkan kedustaan-kedustaan di atas agama, mengambil semangat saja dalam beragama, menanamkan semangat, apalagi dalam konteks peledakan tadi. Pemuda-pemuda yang jauh dari agama, mereka janjikan kalian bisa langsung meninggal dapat bidadari, langsung dapat bidadari, sehingga mereka tertarik, padahal mereka jauh dari agama, dengan meledakkan diri. Ini luar biasa pemuda-pemuda. Ada kasus Yazidul Faqir yang diceritakan oleh Syekh Abdul Muhsin juga di kitab pertama, bahwa dia bersama beberapa kelompok terpengaruh dengan pemikiran Khawarij, kemudian hendak melakukan tindakan di momen ketika berkumpul para jemaah haji di
di Masyair Haram di Mekah. Mereka akan memberontak di sana, akan menampakkan pemikiran mereka, akan melakukan tindakan-tindakan teror. Ketika tiba di Madinah, lalu dia berjumpa, dia hadir salah satu dari mereka atau sebagian dari mereka di majelis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Kemudian membahas tentang masalah ilmu, tentang masalah takfir, pemikiran dalam agama, sehingga mereka tersadar dari pemikiran mereka dan bertobat mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka dalam kebodohan, jauh dari ilmu yang benar. Dan ini penyebabnya pemikiran takfir, yaitu jauh dari ilmu, jauh daripada ulama. Sebagaimana dahulu di zaman akhir para sahabat, mereka tidak punya ilmu, hudatsaul asnan kata Nabi, umurnya masih muda-muda, kemudian sufahail ahlam, tidak punya ulama, tidak punya ahli ilmu. Nah, lihat sekarang seperti itu, pemuda-pemuda umurnya masih muda-muda dan tidak terkenal orang yang tua beruban dengan ilmu agama, dan tidak ada ulama yang mendukung mereka. Nah, kemudian apalagi sekarang dengan media, dengan dunia maya, dengan internet, ini sangat mudah tersebar pemikiran-pemikiran mereka. Maka saya dalam hal ini memberikan catatan penting. Pemuda-pemuda yang ingin menimba ilmu agama, jangan sampai hanya bertopang atau berlandasan dengan mengambil ilmu dari internet. Harus duduk bersentuh lutut dengan orang yang mengajarkan ilmu dengan benar, dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka mempertanggungjawabkan jelas siapa yang menyampaikan agama, dia ada di hadapannya, daripada orang-orang yang tidak dikenal dari siapa. Jadi jangan belajar menjadikan standar belajar agama internet, tulisan-tulisan atau kaset-kaset kajian yang kita tidak mengenali sumbernya. Dalam beragama harus kita yakin dari siapa kita memegang agama. Mulainya muncul ilmu sanad, itu sebabnya ketika orang sudah mulai bisa berdusta. Kata Yahya bin Ma'in atau Yahya bin Abi Katsir atau Sufyan al-Thawri, saya ragu ketika mereka mengatakan dahulu mereka tidak menanyakan dari mana sumbernya, tapi ketika lamma waqa'atil fitan, ketika muncul fitnah, orang sudah mulai mudah berdusta, maka mereka mulai menanyakan sanad. Sammu lana rijalakum, tunjukkan dari mana sumbernya. Jelas, kalau dunia internet tidak tahu kita siapa orangnya, maka jangan sampai menjadikan guru dunia internet atau media-media atau situs-situs, website-website, karena ini kita tidak tahu sumbernya. Belajar dengan orang yang jelas, bisa dipertanggungjawabkan, dan ini sebab tersebarnya pemikiran takfir. Wallahu a'lam. Lanjut. Baik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaannya. Dan kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan orang kafir di dalam perjanjian Ustaz, maksudnya bagaimana Ustaz? Dan apakah orang di luar Islam yang ada di negara kita ini termasuk yang di dalam perjanjian itu Ustaz? Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Tentu, ya. Tentu itu yang paling besar haknya karena sama-sama warga negara. Yang dimaksud muahad adalah yang masuk ke negeri Islam. Dan istilah muahad itu yang masuk ke negeri Islam, kemudian mendapatkan visa izin masuk, ini sudah mendapatkan janji aman, ya, janji aman. Maka siapapun tidak dibenarkan untuk mengusiknya, mengganggunya, baik hartanya atau jiwanya atau darahnya atau kehormatannya, ya, karena dia sudah mendapat jaminan aman. Adapun yang senegara ini jauh lebih besar daripada itu, ya, jauh lebih besar karena kita satu kesatuan, ya. Ya, kalau ini tadi orang yang bukan senegara tapi masuk, mendapatkan izin masuk, ini yang dimaksud dengan musta'man atau yang dimaksud dengan mu'ahad. Wallahu a'lam.
Baik, syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban dari pertanyaannya. Mungkin itu pertanyaan dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini pemirsa dimanapun berada, dan mudah-mudahan kita bisa kembali di pekan selanjutnya dengan lanjutan tema yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kami ucapkan syukur jazakumullah khairan kepada Ustadz kita, dan sebelum kita akhiri pada kesempatan kali ini tentunya akan ada sedikit kesimpulan yang akan beliau sampaikan kepada Ustadz. Kembali Anda berikan waktu. Baik, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbandingan yang tadi disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin ini sesuatu yang nyata, yaitu perbedaan antara tindakan terorisme yang dibangun di atas pemikiran takfir, ya ini luar biasa berbahayanya, kemudian dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda, orang-orang yang bergerak di dakwah, menyebarkan kebaikan, menyebarkan indahnya Islam, menyampaikan ini Islam, inilah agama Islam diterapkan dalam kehidupan sehingga banyak yang terpengaruh dengan keadaan mereka. Ini luar biasa untuk membuka kesadaran kita, pemuda-pemuda kita. Maka yang masih muda, pemuda-pemudi Islam, mari berbuat untuk agama ini dengan terus belajar agama, kemudian berkecimpung di kegiatan-kegiatan dakwah, minimal menyebarkan berita tentang kajian ini luar biasa, kemudian mengajak teman-teman untuk hadir di pengajian untuk talabul ilmi, ini juga luar biasa mulianya, agar tidak mudah kita terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran menyimpang, terutama pemikiran takfir ini dan yang lain-lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga pemuda-pemuda kaum muslimin. Allahumma hafaz sababal muslimin, Allahumma hafaz sababal muslimin wa fiqhum li hudak waj'al amalahum fi ridhak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma hafaz biladana min kulli su'in wa makruhin wa fitnah. Allahumma hafaz biladana min kulli su'in wa makruhin wa fitnah. Allahumma ya Allah, jagalah negeri kami ini dari segala keburukan, dari segala kejahatan, dari segala hal-hal yang merusak stabilitas keamanan. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma ya Allah, berilah keamanan di negeri-negeri kami ini, di berbagai penjuru negeri kami ini, begitu juga negeri kaum muslimin. Dan berilah taufik kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang mengurusi urusan-urusan kaum muslimin. Allahumma waffiq waliya amrina wa naibahu likulli khairin wa salahin wa taqwa warzuqhumul bitanata salihah allati tadulluhum ala kulli khairin wa salahin wa ma fihi masalihul bilad wal ibad. Ya Allah, berilah taufik kepada presiden kami dan wakilnya agar berada di atas kebaikan untuk mengurusi urusan negeri ini dengan sebaik-baiknya. Beri mereka teman-teman penasihat-penasihat yang baik, yang mengarahkan mereka kepada kebaikan, yang akan mendatangkan maslahat untuk negeri dan bangsa ini dan untuk masyarakat Indonesia semuanya. Dan Allahumma man aradana wa arada biladana wa arada al-islam wal muslimina bisu'in fa'asghilhu binafsih waj'al tadbirahu tadmiran alaih. Allahumma rudda kaidahu ila nahrihi. Ya Allah, siapapun orang-orang yang menginginkan keburukan untuk kami, untuk negeri kami ini, untuk agama Islam secara umum, dan untuk bangsa kami ini, menginginkan keburukan, merencanakan kejahatan, untuk melakukan kerusakan, maka apapun yang mereka atur dari strategi, gagalkanlah ya Allah. Balikkanlah taktik mereka, rencana mereka untuk menghancurkan mereka sendiri. Innaka qawiyyu azizu matin. Engkau yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha berkuasa, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Syukran jazakumullah khairan barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada narasumber kita Ustaz Dr. Asmri Rahmat Azai MA hafizallahu taala telah menyampaikan pada kesempatan kali ini pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya kami dari segenap kru yang bertugas pamit undur diri pada kesempatan kali ini. Dan kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.